Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat sekalian, welcome back to Potska Podcast Adigana. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dan juga tetap semangat ya. Nah, di podcast kali ini kita tuh akan bahas sebuah pengalaman yang bisa kita ambil dari proses dan juga perjalanan setelah peran itu selesai. Buat yang penasaran kayak, aduh apa nih? Jadi kita di episode kali ini dengan judul Life After OSIS. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi setelah jas merah ini lepas? Masih kan kalian kayak penasaran dan menjadi pertanyaan, biar kalian nggak terus-terusan bertanya-tanya. Gimana kalau kita kenalan dulu sama yang akan sharing dengan kita kali ini? Boleh banget ya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naila Rahma Cantika dari alumni OSIS periode 2024-2025. Oke, jadi Kak Nay ini yang akan cerita sama kita tentang pengalaman setelah OSIS berakhir. Oke, tanpa langsung lama-lama, kita mulai aja nggak sih? Oke, yang pertama, kesibukannya tuh apa sih Kak? Kalau bisa diceritain nih, di-spill dikit-dikit. Boleh banget. Kesibukan saya setelah OSIS dan setelah lulus sekolah ya ini ya. Saya tuh berkuliah. Saya ambil kelas sore ya. Jadi paginya tuh saya juga ada usaha lah kecil-kecilan. Itu usaha namanya mie jebe pedas ageng, yang dimana saya jualan dari siang sampai malam, terus dari sore sampai malam tuh dilanjut dengan kuliah seperti itu deh. Wah, kayaknya inspiratif banget nih. Jadi kayak kuliah sambil berwirausaha, ya nggak sih Kak? Kali. Wah, nambah uang jajan sih kalau itu. Iya dong, itu tujuan yang paling penting ya guys. Oh iya, kalau boleh tahu Kakak nih kuliah di universitas mana nih? Saya kebetulan kuliah di Universitas Semarang ya teman-teman, karena saya mau ambil kelas sore seperti itu. Oke, jadi Kakak tuh lebih ngincer kayak kelas karyawan, kayak kelas sorenya. Oke. Terus dulu tuh Kakak bisa nih kasih tahu ke kita Sobat Potska posisinya tuh dulu di OSIS Adigana itu sebagai apa, dan juga dari posisi itu yang paling berkesan tuh apa kira-kira? Jadi ini saya punya 2 pengalaman ya. Yang pertama tuh periode pertama saya jadi kewirausahaan. Oke, KWU. Terus yang kedua saya menjabat jadi sekretaris jenderal seperti itu. Dan menurut saya dua-duanya ini tuh sangat berkesan, makanya saya mengangkat 2 periode ini tuh semuanya saya sebutin karena dua-duanya benar-benar berkesan buat saya. Oke, kan kewirausahaan ya, berarti nyambung dong sama yang Kakak jualan sekarang, kayak bermanfaat gitu ya Kak, dulu ilmu yang di OSIS. Oke, terus kira-kira nih Kak, pengalaman di OSIS yang benar-benar ngaruh di kehidupan Kakak yang sekarang tuh apa sih? Dan juga kayak dalam hal apa? Baik, saya sedikit cerita aja ya. Oke, ini ya, kita sharing-sharing di sini. Jadi pengalaman yang paling berkesan yang secara nyata terlihat itu tuh, saya kan dulunya kan divisi KWU ya, atau kewirausahaan, yang dimana dari hal itu saya jadi punya kepercayaan untuk melakukan sebuah usaha, jadi pelaku usaha seperti itu. Yang dimana dulu tuh saya tuh sangat rajin lah untuk menjalani proker-proker KWU di OSIS ini. Maka dari itu, dan menurut saya tuh sangat menyenangkan, usaha itu sangat menyenangkan teman-teman. Jadi setelah pas saya selesai atau purna OSIS, saya tuh bingung ya, kayak aduh saya udah nggak jualan lagi nih gitu. Tapi saya masih punya jiwa-jiwa berwirausaha. Maka dari itu saya menciptakan usaha saya yang sekarang ini itu juga terinspirasi karena rutinitas saya yang sebelumnya di OSIS itu selalu berjualan, berwirausaha. Jadi
saya nggak maulah terlepas dari kenangan itu, jadinya masih gamon ya sama kenangan masih itu. gamon, Oke, makanya oke. saya lanjutin sampai sekarang lah membuat usaha yang dimana saya jadinya bisa nih setiap hari berjualan seperti itu. Oke, jadi kebawa nih teman-teman dari yang awalnya iseng-iseng nih Kak masuk ke divisi KWU malah jadi sekarang tuh ladang cuan gitu ya Kak. Betul Iya, betul sekali. banget. Terus nih Kak, momen OSIS apa yang menurut Kakak itu berat banget cuman malah jadi pelajaran penting buat kehidupan Kakak yang sekarang? Menurut saya momen yang paling berat itu tuh di waktunya ya. Jadi dulu waktu OSIS itu kan kita benar-benar memberikan banyak sekali waktu di hidup kita tuh untuk organisasi ini seperti itu. Yang dimana ya bangun pagi buat jaga gerbang, pengibaran, terus berangkat paling awal, pulang paling akhir gitu. Nah, dimana itu dulu benar-benar yang menyita banyak waktu yang paling berat gitu menurut saya ya. Tapi dari situ, dari hal-hal saya produktif, jadi kan hal-hal yang kurang bermanfaat seperti apa sih, rebahan, nongkrong gitu-gitu kan nggak terlaksana. Istilahnya ya. kayak melakukan hal-hal yang positif gitu melalui OSIS. Maka dari itu jadi terbawa sampai sekarang. Jadi saya sampai detik ini tuh produktif full 7 hari saya memanfaatkan semuanya, harus ada kegiatan. Waktunya time management saya juga jadi tertata, dari pagi sampai malam lagi tuh semuanya full kegiatan seperti itu. Oke, malah kalau misalnya nih ada satu hari yang nggak ada kegiatan apa-apa tuh Kakak jadi ngerasa bingung dan bosan sendiri gak sih Kak? Bener banget. Jadi kayak rasanya aduh hampa banget deh, kebiasa produktif dari pagi sampai sore, terus juga malamnya masih kelas kuliah. Cuman kalau kadang sehari nggak ada kegiatan tuh aduh rasanya jadi beda. Iya, itu Kayak betul gitu. banget itu. Makanya saya mencari kesibukan karena kalau nggak sibuk atau nggak produktif tuh Ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang saya, banget sih. Itu dampak yang paling besar menurut saya yang dari OSIS berpengaruh ke saya sih. Iya, bener banget sih Kak. Saya juga ngalamin sih Kak, Iya, kalau kan? kayak gitu. Kadang udah, kan biasanya Sabtu masuk nih buat podcast atau pertemuan OSIS. Cuman kayak kadang kalau Sabtu di rumah tuh kayak, aduh apa ya, kayak gabut gitu. Ya, gabut kayak aduh nggak bisa nih kita. Iya, gitu. bener banget. Terus nih Kak, kalau Kakak boleh flashback nih ya, hal apa yang pengen Kakak lakuin biar kayak lebih baik kayak gitu di periode yang sebelumnya yang Kakak jabat? Di OSIS ya. Iya, di OSIS. Mungkin hal-hal seperti aslinya kita tuh juga udah komunikasinya tuh udah baik lah, kita juga udah komunikasi banget gitu. Tapi ya mungkin di akhir-akhir periode itu tuh komunikasinya tuh Miss gitu ya? agak mengurang lah. Yang awalnya kan kita komunikasi terus, akhir-akhir tuh mulai mengurang, apalagi buat waktu itu kan magang ya. Iya, bener banget kalau Nah, magang. itu magang tuh benar-benar apa ya, benar-benar kan udah jadi tanggungan di perusahaan, jadinya kita juga bingung juga yang ada di dalam. Tapi saya mungkin ya mau memperbaiki itu ya, gimana sih sistem, kan kita SMK gitu, sistem antara di tempat magang di dalam sekolah tuh gimana biar semuanya tuh jadi efisien, jadi terjaga dengan baik gitu. Karena kalau kadang udah magang lama terus kebiasaan ya kebiasaan terus balik lagi ke sekolah tuh beda jadi rasanya. beda. Jadi yang tadinya dulu aktif banget terus udah lama nggak komunikasi terus join lagi, jadi komunikasinya juga ikut berkurang. Kurang, apalagi jadi kayak canggung gitu gak sih Kak sama Betul. temannya sendiri, udah lama nggak ketemu gitu. Kadang juga kan kalau magang ada yang Sabtu tuh berangkat magang, jadi nggak bisa buat join kegiatan di OSIS kayak gitu. Jadinya mungkin yang pengen diperbaiki itu komunikasi, apalagi waktu magang itu. Jadi ya sebisa mungkin kita mungkin ngadain apa gitu yang bisa untuk menjalin komunikasi itu seperti itu. Oke, terus ada juga nih Kak, kesalahan apa yang sering dilakukan oleh anak OSIS dan juga yang harus dihindari banget nih sama anak OSIS? Kesalahan ya? Iya. Kalau di OSIS sendiri sih menurut saya kesalahan yang umum ya. Iya. Yang umum tuh kadang tuh kalau udah
ya akhir-akhir periode itu kan udah semangatnya udah pada mengurang, terus jadi kedisiplinannya juga menurun gitu. Kayak contohnya atribut sekolah, terus cara berpakaian, cara berdandan, apalagi di sini mayoritas kan perempuan, yang dimana itu sering banget sih terjadi, apalagi di akhir-akhir periode itu udah rahasia umum ya. Kadang ya beberapa anak OSIS yang harusnya ada di cerminan terus sampai akhir ya, pasti adalah beberapa yang kurang menaati sesuai atribut seperti itu. Ya istilahnya tuh kayak karena udah di akhir periode jadi kayak ngerasa bebas gitu gak sih Kak? Jadi semena-mena sama adiknya kayak gitu. Padahal kalau yang di akhir periode itu justru adik-adiknya merhatiin kakaknya kayak, wah nih kakaknya udah di akhir periode nih, liatin aja. Biasanya kayak gitu sih Kak dari POV saya sebagai ya sebagai pengurus ya. Apalagi ini cerminannya tuh kita juga enggak di lingkup OSIS aja, cuman kita di satu sekolah yang dimana kita sebagai OSIS sendiri kan dicontoh dan dilihat sebagai patokan siswa, ya bisa dibilang siswa teladan ya yang ada di sekolah. Oke, kalau misal nih Kak Naila dikasih kesempatan buat ngulangin OSIS, kakak tuh pengen gak sih mau mengulangi lagi? Jujur ya, ini tuh lebih pengen banget karena seseru itu gitu. Ekspektasinya wah pengen cepet lulus sekolah gitu ya. Setelah udah lulus udah kangen. Itu bener-bener hal yang paling dikangenin setelah kami tuh lulus, teman-teman. Jadi dulu tuh kita selalu bersama, selalu melakukan kegiatan dari Senin sampai Sabtu. Kadang kita selalu bertemu setiap hari, selalu berbincang-bincang, suka duka kita lalui bersama ya. Jadi setelah lulus tuh kayak rasanya pasti pengen mengulang hal itu, pengen ada di posisi itu lagi, karena setiap orang tuh kan beda-beda ya. Jadi kita pengen lah bertemu lagi di orang-orang sebelumnya. Aduh, agak gamon ya. Kalau kata Kak Yan nih kita singgung dikit nih ya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itu kata-kata andalan Kak Yan sih. Sorry Kak Yan. Kata-kata yang kita ingat selalu selamanya. Iya, bener banget sih. Terus nih Kak, boleh dong kasih pesan buat adik-adik di periode ini dan seterusnya. Oke, saya mau ngasih pesan buat adik-adik yang ada di periode ini, yang masih kelas 10, kelas 11, yang baru bertugas kelas 10 ya. Itu semangat perjalanan kalian tuh masih panjang, masih banyak yang dilalui. Terus saya harap juga kalian semangatnya nggak akan pudar lah dari awal periode sampai nanti akhir periode tuh bener-bener semangatnya harus konsisten. Apalagi ini yang paling penting, kalian di awal masuk OSIS itu pastinya kan ada janji ya, ada janji OSIS. Nah itu saya mau ingetin ke kalian, itu harus selalu diingat dan diimplementasikan dari awal hingga akhir periode. Jangan cuma just diucap aja, tapi itu harus dilaksanakan semuanya, poin per poin gitu. Itu skill apa sih di OSIS Adigana yang berpengaruh banget nih sama kakak sampai sekarang? Skill yang bisa saya dapetin ya, saya kan dulunya kan di sekretaris jenderal ya. Nah di situ tuh saya tuh biasa mengkoordinasi divisi-divisi yang ada di OSIS gitu loh. Jadi sekarang sih berpengaruh juga ya untuk saya di kehidupan saya di perkuliahan, yang dimana tuh di perkuliahan kan juga banyak nih project-project seperti itu. Jadi di situ juga skillnya bisa saya manfaatkan buat koordinasi teman-teman saya gimana sih. Terus sama juga di OSIS tuh kan sering banget ya kita tuh ngadain sebuah event. Iya benar banget, banyak runtutan eventnya tuh udah ada kayak dari ini ke ini gitu. Banyak masa satu periode itu isinya event semua ya teman-teman. Iya benar banget sih. Jadi untuk skill itu juga sangat berpengaruh gitu loh untuk saya membangun sebuah
acara gitu. Sehingga sekarang ini saya juga kalau misalnya ada sebuah project, sebuah event, sebuah acara, itu tuh udah langsung bisa gitu loh. Jadi buat teman-teman semua yang ada di OSIS ini tuh bener-bener hal yang bermanfaat banget buat kalian semua, karena nggak semua orang bisa melakukan ini gitu, tapi di OSIS kalian jadi bisa melakukan hal tersebut seperti itu. Oke, jadi itu kayak kesannya nih, kita udah pernah jadi panitia di suatu event, nanti di dunia perkuliahan ada event lagi tuh kita istilahnya udah nggak kaget gitu nggak sih Kak? Betul. Kayak oke, dulu waktu SMK aku udah pernah nih di OSIS, ya udah di kuliahan kalian tinggal ngembangin lagi kayak gitu. Apalagi mahasiswa kan juga sekarang beda sama teman-teman yang masih sekolah gitu. Mahasiswa tuh juga dituntut lah untuk, nggak dituntut ya, emang harus lebih aktif, lebih mandiri, lebih menguasai secara tanpa dibimbing dosen secara langsung gitu. Kita udah harus punya kesadaran diri yang dimana itu kita sudah belajar di OSIS ini, cara gimana kita membangun sebuah acara, melakukan program-program kerja secara terstruktural di anggota OSIS ini. Walaupun kita masih dan sangat dibantu oleh pembina kita di OSIS ini, tapi jujur pembina kita juga mengajarkan hal-hal kemandirian yang ada di kita. Makanya kita tuh ketika terjun di dunia perkuliahan tuh kita udah siap udah ready gitu. Kayak istilahnya tuh kalau sekarang pembinanya kayak didikan VOC gitu ya Kak ya. Jadi ada di kuliah udah kayak udah kenal, maksudnya sama karakter-karakter, udah terbiasa menghadapi karakter yang berbeda di event seperti itu. Apalagi juga di Sekretaris Jenderal ini tuh benar-benar kita juga mengayomi semua anggota gitu loh. Jadi di sekjen kan kita kan ada 2 nih, sekjen 1, sekjen 2, yaitu dibagi 2 per divisinya, yang dimana tuh kita benar-benar yang mengkoordinasi teman-teman di lapangan per divisi. Jadi tuh kita juga jadi tahu karakter teman-teman tuh seperti apa, cara menanggapi mereka ketika mereka melakukan sebuah pekerjaan atau kepanitiaan. Maka dari itu kita juga life after OSIS pun kita juga jadi tahu lah seberapa banyak karakter-karakter orang, terus gimana cara menanggapi orang-orang seperti itu, cara berkomunikasi dengan orang-orang itu juga benar-benar tuh terlatihnya tuh di OSIS Adigana ini guys. Iya sih Kak, apalagi kan bener kadang tuh kalau event ada orang yang cuma numpang nama, terus ada yang beneran kerja, dan kita tuh jadi tahu gitu loh cara ngadepinnya kayak gimana. Kayak kita ajak mereka, terus kita juga ayolah kita bangun komunikasi, bangun chemistry di setiap event. Kalau misalnya event tanpa chemistry kita kan mesti susah nggak sih Kak? Bener sekali. Jadi emang harus dijaga gitu loh komunikasinya, chemistry-nya, karena bener-bener kalau kita udah dapetin feel-nya, chemistry-nya, waktu kita kepanitiaan tuh seru banget gak sih deh, kayak saling bantu lah istilahnya kayak gitu. Oke, makasih banget nih buat Kak Naila. Sama-sama, udah kasih pesan ke kita. Oke, jadi Sobat Pots, karena ini kayaknya kita udah ngobrol banyak banget nih ya Kak. Kerasa ya. Padahal cuma cerita dari awal sampai akhir, ternyata udah selama ini kayak gitu. Jadi tanpa berlama-lama, kita ucapkan terima kasih untuk Kak Naila sudah menyempatkan waktu untuk Potska kali ini. Dan sebelum kita akhiri nih Kak, kita tuh ada jargon tau Kak? Gimana tau? Jadi jargonnya gini nih, asikin nontonnya, dapetin ilmunya. Oke, jadi sebelumnya saya juga ucapin terima kasih banyak udah diundang di main-main ke podcast ini. Saya benar-benar jadi rasanya tuh flashback lihat teman-teman semua. Jadi saya terima kasih banyak udah diundang seperti itu. Oke, jadi langsung aja kita jargon nih Kak. Boleh. Pelan-pelan ya deh ya. Oke. 1, 2, 3. Asikin nontonnya, dapetin ilmunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.